PT Muria Sumba Manis didirikan pada tahun 2015 dengan tujuan mulia untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri dan mendorong keseimbangan pembangunan di Kabupaten Sumba Timur. Namun, seiring berjalannya waktu, isu-isu penting muncul dan memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Di jantung Sumba, sebuah pertempuran terjadi. Bukan pertempuran pedang dan tameng, tapi pertempuran yang mempertemukan aspirasi perusahaan dan penghidupan masyarakat Sumba. Jadi keadaan hutan sebelum PT itu masuk, bahwa hutan itu banyak ya, dalam luasannya itu sekitar 200 hektar, banyak sekali tanaman umur panjang. Begitu. PT masuk itu tahun 2015. Nah, perombahan itu sudah mulai dilaksanakan, baik di daerah dekat pinggir pantai maupun daerah atas itu yang banyak sekali cadangan mata airnya di daerah bagian atas, dan itu dirambah sampai dengan hari ini. Dampak dari perusahaan ini ketika dia masuk kekeringan karena dia sudah ambil air dari yang masyarakat pakai itu untuk sawah. Jadi sekarang kita mau kerja sawah tidak bisa lagi kan. Mereka membuat embung itu, setiap embung itu setiap sisinya, jadi 4 sisi itu ada sumur bor. Nah, kami menghitung yang lalu itu ada sekitar 4 embung yang besar, ukuran besar seluas lapangan bola. Itu satu embung itu menghasilkan 4 sumur bor, dan tentu akan menggali air di bagian bawah sampai 100 meter ke dalam. Makanya air permukaan itu agak susah. Belum musim panas, air sudah semakin surut di dalam sumur masyarakat saat itu. Kemudian suplai air dari mata air semakin berkurang karena ada privatisasi air dari mereka sampai sekarang. Lalu berikutnya lagi sama burung, mereka tidak ada tempat tinggal lagi. Dan sekarang mau bagaimana lah? Kita sudah kelaparan, apalagi sekarang beras sudah mahal, 750 satu karung. Sebagai kami masyarakat kecil tidak bisa beli satu karung. Dampak sangat besar sekali karena matahari semakin ada berubah, cuaca yang cukup panas, terasa sekali. Tidak bisa mampu untuk bertahan. Kita mungkin kalau sebelum tahun ini masih orang bisa mampu kerja sampai jam 10. Dengan kondisi sekarang ini, hutan mulai rusak, kayaknya mungkin sudah iklim itu berubah. Jadi yang gereja lakukan pertama itu mengadvokasi masyarakat, dalam hal ini jemaat, melalui khotbah. Bahkan kami sempat melakukan aksi blokade akses jalan menuju ke tempat aktivitas dari PT itu. Bahkan sampai kemudian ada demo itu, aksi damai kami, itu kami lakukan, bahkan ada yang masuk penjara 1,5 tahun lebih. Kemudian kami melakukan teatrikal di kabupaten, lalu demo lagi di kabupaten untuk bagaimana supaya pemerintah betul-betul menaruh perhatian. Kami tidak menolak investasi sama sekali, tapi investasi yang mana dulu? Apakah dia mendukung adanya kelestarian lingkungan atau tidak? Kalau dia menghancurkan lingkungan, itu kami nantang. Kami sebagai gereja, walaupun itu memang secara sinodal, suara gembala yang disampaikan pastoral itu belum ada sampai sekarang. Jadi perjuangan dari kami sebagai individu pendeta, itu kami berjuang bersama dengan masyarakat. Kalau air diprivatisasi, mereka tidak bisa menanam di kebun dan di ladang atau di sawah mereka. Kita makan apa di sini? Saya pikir Bapak Ibu Dewan ini tahu dari mana Sumba Timur makan beras, makan jagung, makan padi. Itu dari masyarakat petani di sana. Saja sebenarnya yang saya mau katakan dengan perusahaan itu, mari kita duduk bersama. Nah, supaya menjaga kelestarian lingkungan di wilayah kita, itu maksud saya sebenarnya. Saya mau sampaikan bahwa pemerintah itu harus buka mata,
harus perhatikan masyarakat banyak sebagai pemerintah penanggung jawab di sini. Dari perspektif saya sebagai seorang pendeta, saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Albert Einstein tentang hukum. Dia bilang everything that's not me. Artinya bahwa manusia itu bukan segala-galanya. Dia hanya menjadi satu bagian dari seluruh alam. Satu bagian. Pertempuran akan terus berlanjut jika kerusakan alam dan kerugian yang dialami oleh masyarakat tak kunjung diselesaikan. Kami akan terus menuntut keadilan, dan melalui film dokumenter ini kami berharap suara kami bisa didengar oleh seluruh pihak. Saya sebagai masyarakat di sini, saya butuh pertolongan. 1 tahun pun berlalu, pertolongan yang diharapkan masyarakat sekitar tak kunjung datang. Bahkan ketika film dokumenter ini dipublikasikan, belum banyak yang memberikan perhatian, apalagi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Sejak tahun 2023 lalu hingga saat ini tahun 2024, perambahan hutan terus terjadi untuk perluasan lahan tebu, dan beratus-ratus hektar hutan menjadi tumbal dan kehilangan eksistensinya atas tindakan tersebut. Bahkan hutan-hutan yang masih ada di sekitar diperkirakan akan ditebang pada November mendatang. Kami berharap ini menjadi gumul bersama, bukan hanya gumul masyarakat yang terkena dampak. Mari kita membangun kesadaran untuk menjaga eksistensi hutan agar kehidupan manusia dan hewan yang hidup bergantung kepadanya tidak terancam.